Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya? Apakah karena ilmu yang tinggi, ibadah yang banyak, atau kesuksesan duniawi? Semua itu baik, tapi belum cukup, karena semua itu akan sia-sia tanpa adab dan akhlak. Akhlak adalah dasar utama dalam beragama. Ia menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Orang yang berilmu tapi tidak berakhlak akan mudah sombong. Juga orang yang beribadah tanpa akhlak bisa menjadi keras hati. Maka, akhlak adalah cermin sejati dari keimanan seseorang. Teman-teman sekalian, kata akhlak berasal dari bahasa Arab khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, atau tabiat. Akhlak bukanlah perilaku pura-pura, tetapi kebiasaan baik yang muncul dari hati yang tulus. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa inti ajaran Islam bukan hanya ibadah ritual, melainkan pembentukan akhlak yang baik. Namun, seringkali kita lebih menonjolkan ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran, namun lupa memperbaiki akhlak kita dalam bergaul, berbicara, dan berbuat. Padahal, ibadah tanpa akhlak tidak bernilai di sisi Allah. Perlu kita pahami bahwa akhlak berbeda dengan adab dan etika. Adab adalah sopan santun lahiriah seperti tata krama atau kebiasaan baik. Etika adalah pandangan moral tentang baik dan buruk berdasarkan akal. Sedangkan akhlak bersumber dari iman, lahir dari hati yang ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, akhlak yang baik muncul dari keimanan yang kuat. Orang berakhlak akan selalu sadar bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna akhlak dalam tauhid, yakni menyelaraskan setiap tindakan dengan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua, yakni akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah yaitu sifat dan perilaku yang mencerminkan kebaikan seperti jujur, sabar, rendah hati, dan berbakti kepada orang tua. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 23-24, Allah memerintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak berkata kasar kepada mereka. Lalu ada akhlakul mazmumah atau akhlak tercela, yaitu perilaku buruk seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, sombong, iri, dan berbuat keji. Dalam surah Al-An'am ayat 151, Allah melarang manusia melakukan perbuatan keji, baik yang tampak maupun tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberimu rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Akhlak yang tercela inilah yang harus dihindari karena ia dapat merusak hati dan menutup pintu kebaikan dalam diri. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita menumbuhkan akhlak yang mulia? Ada 5 langkah sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membiasakan 5 hal itu, kita akan menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan membawa manfaat bagi orang lain. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang meneladani akhlak Rasulullah SAW dan senantiasa dijaga hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.